Oke bro ya, jadi di depan kita ini motor Supra 125 dengan keluhan. Jadi motor ini dari knalpotnya itu hitam pekat ya, ada asap kalau dihidupin kemudian digeber itu parah banget, asap hitam ya. Kemudian jika digeber agak lama, ditahan lama gebernya itu, dia juga ada asap putih juga, kayak asap putih gitu yang terindikasi seher ya. Jadi nggak cuma hitam pekat, tetapi ada juga asapnya itu putih juga gitu loh. Nah kalau begitu kita sebagai mekanik analisanya itu begini teman-teman ya, itu bisa ada dua masalah teman-teman ya. Kalau hitam pekatnya itu muncul dari kotoran yang ada di dalam knalpot. Nah ini ya, yang sudah dalam tempo waktu yang lama itu motor ini kondisinya pembakarannya nggak bener teman-teman ya. Jadi dari karburator motornya itu nggak bener pembakarannya, dan itu biasanya ciri-cirinya busi itu selalu hitam tetapi tidak basah, tetapi hitam pekat, dan itu dampak daripada pembakaran yang tidak normal pada karburator. Dan di sini saya untuk mengatasi masalah itu, ini karburator motor Supra 125, dan di sini saya ganti adalah karet diafragmanya teman-teman ya, atau juga ada yang menyebut karet Mickey Mouse. Kemudian untuk yang asap putihnya itu teman-teman ya, yang pertama juga saya cek juga bagian busi kan, untuk mengetahui kan, karena semuanya itu kan meninggalkan jejaknya ada di busi. Memang businya juga basah, jadi busi basah ini disebabkan oleh seher teman-teman. Meskipun ada kemungkinan lain juga selain seher, terkadang membuat busi basah itu ada juga hal lain, misalnya saja seal klep atau boss klep oplak. Nah ini seher teman-teman ya, akan tetapi saya jelaskan kepada pemilik motor itu 80% itu karena seher, meskipun ada kemungkinan lain 20% nya itu adalah seal klep. Jadi kecil kemungkinan seal klepnya ya membuat basah busi ya, meskipun bukan tidak mungkin, mungkin juga. Jadi untuk mengetahui memang harus dibongkar teman-teman ya. Kemudian boss klep ini teman-teman ya, yang namanya boss klep ya. Nah ini ya, dulu ya. Nah ini ya yang saya tunjuk ya, kelihatan bulat kecil itu ya kan, itu rumah klep. Nah itu ya, itu kalau udah oblak, klep tersebut sudah oblak. Coba kita contohkan ya, kita ambil klepnya. Nah ini teman-teman ya, nah ini klep ini jika oblak dan oblaknya itu parah teman-teman ya, ini juga bisa membuat busi basah. Kemudian seal klep juga nggak tahan, karena seal klep ini kan ya hanya karet. Jadi dia itu tidak mampu menahan kalau oblaknya itu pada boss klep ini parah. Jadi tekanan oli mesinnya itu bakalan keluar ke ruangan ini teman-teman ya, melalui boss klep ini ya. Jadi bukan tidak mungkin juga ya busi basah ini disebabkan karena boss klep, meskipun lebih besar kemungkinannya itu seher ya. Paham ya sampai di sini ya. Itu masalah busi basah. Dan tahu kan ini tidak sampai 1 bulan ganti busi dan seterusnya teman-teman. Motor ini begitu ya. Jadi tidak sampai 1 bulan ganti busi, begitu terus. Kemudian masalah hitam pekat
itu kalau saya yakin ya, itu adalah karet diafragmanya ya. Dan kita lihat ya, ini udah saya copot, saya kumpulin nanti buat ditunjukin sama pemilik motornya kan. Ini ya, ini yang namanya karet diafragma ya. Nah ini ya, jadi dia itu udah bolong, udah sobek juga teman-teman. Nah ini yang membuat pembakaran motor kalian itu jadi nggak bener, karena ya intinya suplai bahan bakar kemudian udara itu jadi nggak normal, karena ini kan udah sobek karet diafragmanya ya. Ini pendukung karet ini berfungsi penting juga teman-teman ya. Ya ini sangat mendukung juga, sangat menentukan juga, dan ini posisinya ada di karburator ya. Jadi ada dua masalah. Kalau misalnya saya hanya ganti seher saja, saya fokusnya ke seher, nanti mungkin busi tetap hitam meskipun jadinya kering, nggak basah. Tetapi untuk masalah busi mati-mati masih bisa terjadi karena karet diafragma ini tidak dibenerin, tidak diganti gitu loh. Paham ya? Jadi menganalisa penyakit motor ya memang harus mendekati pasti teman-teman ya. Meskipun kadang kita salah, tetapi ya harus logis ya. Masing-masing cara kerjanya itu bisa dijelasin ya. Oke ya.